هیچ کس نمیتونه کوچکترین تعرض موشک‌های ما بکنه. موشک‌های ما موضوع مذاکره نیستن و نخواهند. Iran tetap konsisten cuma nuklir yang bisa dinegosiasi, sedangkan rudal tidak sama sekali. Fakta ini harus ditelan Amerika Serikat usai menerima kenyataan bahwa negaranya kecolongan usai Iran berhasil produksi massal rudalnya di kawasan Timur Tengah. Iran tampaknya berhasil memainkan taktik kamuflase dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Di saat AS memusatkan seluruh perhatian pada nuklir Iran, Teheran justru secara diam-diam dan masif memindahkan fokus kekuatan militer mereka ke sektor lain yang jauh lebih mematikan. Laporan intelijen terbaru menunjukkan adanya fenomena decoupling atau pemisahan strategis. Teheran berlindung di balik jubah diplomasi nuklir guna memenangkan waktu untuk membangun kembali dan memperkuat rudal balistiknya. Bagi Teheran, nuklir bisa jadi adalah senjata jangka panjang yang bisa dijadikan bahasa politik di meja perundingan. Namun rudal adalah perisai kedaulatan yang mutlak harus dimiliki sebagai jaminan kelangsungan hidup rezim karena cepat dan juga murah. Simak selengkapnya dalam video berikut. Taktik kamuflase Iran mulai terendus lewat analisis citra satelit yang dirilis dalam laporan investigasi The New York Times pada Februari 2026. Citra itu menunjukkan Iran telah melakukan perbaikan kilat pada sejumlah fasilitas rudal balistik yang sempat rusak akibat serangan udara Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025 lalu. Citra satelit menunjukkan setidaknya selusin fasilitas produksi dan peluncuran rudal telah diperbaiki dalam hitungan bulan. Salah satu lokasi yang paling menonjol adalah fasilitas pengujian rudal di Sahrok, Iran Utara. Lokasi ini diyakini sebagai pabrik rudal berbahan bakar padat terbesar milik Iran. Ketika salju turun bulan lalu, citra satelit menunjukkan jalanan di fasilitas tersebut segera dibersihkan dan salju di atas atap mencair. Hal itu menjadi indikasi kuat bahwa situs itu sudah kembali beroperasi penuh secara rahasia. Sebaliknya, pembangunan kembali di situs-situs nuklir utama justru berjalan sangat lambat dan perbaikan yang dilakukan pun minor. Adapun pola rekonstruksi yang tidak merata ini memberikan petunjuk kuat bahwa Iran telah menetapkan produksi rudal sebagai prioritas jangka pendek yang paling mendesak. Hal ini seperti diungkap oleh peneliti senior di Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, John Caves. Tak sampai di sana, dengan memaksa AS tetap di meja diplomasi nuklir, Iran sukses mengulur waktu agar produksi rudal tetap berjalan. Teheran dilaporkan berhasil memulihkan kekuatan rudalnya hingga mendekati level sebelum perang 12 hari tahun lalu. Para pakar militer menilai bahwa Iran lebih takut kehilangan satu-satunya alat pertahanan efektifnya daripada resiko sanksi ekonomi tambahan. Saat mata dunia terpaku pada uranium Iran yang diperkaya, mereka diam-diam telah memperluas jaringan kota rudal bawah tanah. Temuan dari Maritime Executive mengungkapkan, Iran memiliki sedikitnya 24 lokasi peluncuran rudal yang teridentifikasi, yang dapat dikelompokkan dalam 11 klaster. Setiap lokasi ini pun memiliki beragam jumlah bunker yang diprediksi di atas 60 bunker. Berbagai fasilitas ini membentang dari utara hingga selatan negara itu. Berbagai fasilitas ini tidak sekadar berfungsi sebagai gudang, tapi juga benteng bawah tanah yang dilengkapi dengan sistem pengisian bahan bakar otomatis dan peluncur truk bergerak yang bisa keluar dari perut gunung dalam hitungan menit. Dan berikut ini adalah peta 11 klaster gudang rudal balistik utama Iran. Di lapangan, Pentagon tetap memaksakan keadaan dengan menyiapkan ancaman fisik yang masif. Pentagon dikabarkan siap menginstruksikan pengerahan kapal induk kedua
Kemungkinan adalah USS George H.W. Bush yang akan dikirim bergabung dengan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap menyiagakan kekuatan untuk serangan mendadak jika negosiasi gagal. Namun keberadaan armada besar ini tak lantas membuat Teheran gentar. Analisis dari Human Abedi yang dipublikasikan oleh Iran International mengungkap pergeseran paradigma di Teheran yang kini mulai melihat perang sebagai strategi bertahan hidup yang masuk akal. Bagi Iran, meja perundingan saat ini bisa berpotensi menjadi medan kekalahan, di mana AS memaksa terjadinya konsesi tanpa jaminan kelangsungan hidup yang kredibel. Analisis dari New York Times mencatat Netanyahu ingin pelucutan total kemampuan rudal Iran. Sementara Trump sebisa mungkin ingin menghindari perang berkepanjangan di Timur Tengah. Perbedaan agenda ini kian terlihat saat Netanyahu dilaporkan mendesak Trump untuk tidak menahan diri awal bulan ini. Netanyahu menganggap negosiasi hanyalah yang serangan kecil yang tidak akan melumpuhkan Iran. Taktik kamuflase Iran terbukti efektif, setidaknya hingga saat ini. Dengan membiarkan dunia berfokus pada meja perundingan, Iran berhasil membangun kembali infrastruktur rudal balistiknya yang kini tersebar di 11 klaster bawah tanah yang sulit ditembus. Keberhasilan Iran dalam memulihkan kekuatan militernya pasca serangan Juni 2025 menunjukkan sanksi dan tekanan fisik justru memicu akselerasi Kementerian Industri Pertahanan mereka. Sementara Israel yang merasa terancam secara eksistensial mungkin tidak akan lagi menunggu restu dari Gedung Putih jika rudal-rudal Iran dianggap sudah melampaui garis merah. Akan seperti apa nasib Timur Tengah ke depannya? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.